Shalom Aleim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Berjumpa dengan saya kembali untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup untuk memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Selasa 19 Januari 2021, kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat 5 sampai dengan yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat 5 sampai dengan yang ke-20. Judulnya adalah Ketika Pertolongan Itu Datang. Ketika pertolongan itu datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, terbukti bahwa keyakinan Elisa akan pertolongan Tuhan itu benar. Tuhan menolong bahkan memberkati bangsa Israel. Artinya Tuhan yang berkarya, Tuhan yang membuat sesuatu yang menguntungkan bangsa Israel. Kita baca ayat yang ke-6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Perhatikan bahwa Tuhan di sini jelas karyanya. Dia yang membuat tentara Aram itu mendengar sesuatu, yaitu pasukan perang yang hendak menyerang mereka. Kita akan belajar 4 hal di sini ya, terutama berkaitan dengan pribadi-pribadi, entah sikapnya atau keadaannya. Yang pertama kita akan belajar tentang sikap 4 orang kusta. Sikap 4 orang kusta. 4 orang kusta inilah yang pertama menikmati apa yang sudah Tuhan kerjakan. Perhatikan ayat yang ke-8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Luar biasa ya, orang yang sakit kusta, yang tersingkirkan dari masyarakat, justru yang pertama menikmati hasil dari karya Tuhan yang luar biasa itu. Mereka makan minum lalu ambil barang-barang yang bisa mereka ambil, bawa pulang disembunyikan, lalu mereka datang lagi ke kemah yang lain, lakukan hal yang sama. Tetapi menarik. Mari kita perhatikan ayat yang ke-9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Perhatikan bahwa ke-4 orang kusta ini tidak egois. Mereka memang sudah menikmatinya, makan, minum, dan mengambil barang yang bisa mereka ambil. Tapi kemudian mereka berpikir, ini kan kabar yang luar biasa bagi bangsa Israel. Ini kan berkat yang luar biasa bagi bangsa Israel. Kok kita berempat yang menikmati dan diam saja di sini? Ini tidak baik. Di sini dia katakan tidak patut. Tidak patut dalam bahasa Ibrani itu loken. Ini sama artinya dengan tidak benar, tidak adil. 4 orang kusta ini sadar kalau mereka melakukan hal itu, kalau mereka egois,
menikmati berkat sendiri dan membiarkan orang lain masih dalam keadaan bingung dan kelaparan, maka nanti mereka akan dihukum. Mereka akan mendapat hukuman. Mereka sadar akan hal itu. Tentu saja mereka tidak mau mengalami hal itu. Dengan kesadaran inilah mereka kemudian memberitahukan kepada orang-orang lain, khususnya ke istana raja terlebih dahulu. Jadi mereka tidak egois. Keempat orang kusta ini tidak egois, tidak mau menikmati berkat itu sendirian. Mereka tidak egois. Mari kita perhatikan sikap raja. Jadi yang kedua sikap raja. Ayat 12. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, aku terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota." Ini pikiran raja. Pikiran raja tidak percaya. Tidak percaya. Alasannya masuk akal. Ini sangat masuk akal. Raja katakan, itu kan liciknya orang Aram. Itu strategi orang Aram. Mereka akan tinggalkan perkemahan. Nanti kalau orang Israel masuk ke perkemahan, maka mereka datang menangkap, membunuh, dan sebagainya. Itu strategi orang Aram, kata raja. Masuk akal bukan? Tetapi raja ini dikatakan tidak percaya karena sebetulnya kan sudah dikasih tahu oleh Elisa sebelumnya bahwa Tuhan memang akan menolong. Tetapi raja ini tidak percaya dengan alasan yang masuk akal. Dia perlu bukti. Dia perlu bukti. Kalau Bapak Ibu nanti mempelajari ayat 13 sampai 15, ini merupakan cara raja untuk mendapatkan bukti apa itu benar berita itu. Apakah berita itu sungguh valid, sungguh benar. Dia memerlukan bukti. Karena pada dasarnya memang dia tidak percaya. Bahkan kepada Tuhan pun dia tidak percaya. Oleh sebab itu dia minta bukti. Dia cari bagaimana sih sebetulnya apa yang benar. Dia cari, dia selidiki. Bapak Ibu, pada dasarnya dia tidak percaya. Dia tidak percaya apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan melalui Elisa. Bahwa Tuhan memang akan menolong bangsa Israel. Itu yang kedua. Yang ketiga kita melihat keadaan perwira, ajudan raja. Ayat yang ke-17. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia. Nih. Kita sudah belajar ya 2 hari yang lalu bahwa si perwira ini mengatakan sekalipun Tuhan buat tingkap-tingkap langit, masakan itu mungkin terjadi. Kan begitu kata-kata si perwira. Tapi Elisa mengatakan kamu akan melihat tapi tidak bisa menikmatinya. Dan buktinya di sini si perwira itu diinjak-injak oleh rakyat. Dan kemudian mati di sana. Karena tidak percaya. Apalagi merendahkan Tuhan. Jadi dia tidak sempat menikmati berkat Tuhan. Dia tidak sempat menikmati pertolongan Tuhan. Karena dia tidak percaya. Sekaligus merendahkan Tuhan. Itu keadaan perwira. Tapi kita lihat yang terakhir adalah rakyat. Rakyat yang menikmati hasilnya. Kita kembali ke ayat 16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal. Dan 2 sukat jeleh berharga sesikal. Sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan bahwa rakyat
itu ikut menikmati hasil dari perbuatan ajaib Tuhan. Rakyat menikmati. Dan keadaan yang dialami oleh rakyat dan bangsa Israel pada saat itu menjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Elisa. Dikatakan tepung terbaik. Sesuka tepung terbaik harganya sesikal. Dua suka jelai harganya sesikal. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Elisa. Ya, 2 hari yang lalu kita belajar mengenai hal itu ya. Sesuka tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Tuhan berkarya, maka rakyat banyak itu bisa menikmati hasilnya. Ini luar biasa. Sungguh keyakinan Elisa tentang pertolongan Tuhan ini menjadi nyata bagi kehidupan bangsa Israel. Pertolongan dan sekaligus berkat Tuhan menjadi nyata bagi bangsa Israel. Bagi bagi mereka yang tidak percaya tidak bisa menikmatinya. Khususnya contohnya di sini adalah perwira, ajudan raja. Dia tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, memang seharusnya kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita. Seharusnya kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati kita. Seharusnya ada keyakinan dalam diri kita bahwa ada waktunya di mana Tuhan berkarya bagi kita. Sekalipun sekarang situasinya tidak menyenangkan, secara ekonomi tidak menyenangkan, secara kesehatan tidak menyenangkan, secara keuangan tidak menyenangkan. Bahkan di dalam hubungan-hubungan menjadi rusak oleh karena ada orang-orang yang berbuat jahat karena masalah situasi yang sekarang ini menjadi sama sekali tidak menyenangkan kehidupan kita. Tetapi kita harus yakin, kita harus percaya bahwa pada saatnya Tuhan akan menolong kita. Pada saatnya Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Ketika Tuhan sudah memberikan berkat-Nya, ketika Tuhan sudah menolong kita, maka sikap kita yang pertama adalah harus bersyukur. Harus bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, begitu banyak orang yang sudah diberkati Tuhan kemudian tidak bisa bersyukur. Bahkan orang-orang yang mengaku percaya pun seringkali tidak bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Jadi ketika Tuhan sudah menolong, ketika pertolongan itu datang, seharusnya kita mengucap syukur atas pertolongan sekaligus berkat Tuhan itu. Dan yang kedua, kita nikmati apa yang sudah Tuhan berikan. Kita nikmati dengan pengucapan syukur, kita nikmati. Maka itu menjadikan kita bisa bersukacita, berbahagia. Karena kita menikmatinya dengan sukacita, dengan rela, dengan tulus menikmati berkat Tuhan. Maka Tuhan akan melimpahkan dan semakin melimpahkan sukacita kepada kita. Dan yang ketiga, kita harus membagikan kepada orang lain. Sesungguhnya kita tidak boleh egois ketika kita sudah menerima pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberkati kita, kita tidak boleh egois. Kita harus bagikan kepada orang yang membutuhkan. Jangan dinikmati sendiri. Ketika berkat itu melimpah atas kita dan kita menikmati sendiri, maka Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak senang. Bisa jadi kita akan menerima akibat negatif. Bisa jadi kita akan menerima hukuman. Oleh sebab itu, mari kita bagikan sebisa kita. Kita bagikan berkat yang sudah kita terima kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bersyukurlah atas berkat Tuhan, nikmatilah berkat Tuhan, dan bagikan berkat Tuhan kepada yang membutuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa menerapkannya.
biarlah ketika pertolongan Tuhan datang, ketika berkat Tuhan itu datang, kami mengucap syukur dan kami bisa menikmatinya dengan sukacita. Sehingga Tuhan menambahkan setiap saat sukacita bagi kami. Kami juga berdoa kiranya kami bisa berbagi kepada orang lain. Terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa